Bertemu kembali, Saudara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa Ketua MK Anwar Usman untuk kedua kalinya terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan batas usia Capres dan Cawapres. Ketua MK Anwar Usman mengaku diperiksa Majelis Kehormatan MK seputar hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH yang bocor. Ia pun menjelaskan alasan mengapa Majelis Kehormatan baru dibentuk belakangan. Pemeriksaan Anwar oleh Majelis Kehormatan MK kali ini merupakan yang kedua kalinya sekaligus pemeriksaan terakhir sebelum menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran etik gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Jelang putusan MK yang akan dibaca 7 November mendatang, Anwar mengaku siap atas kemungkinan sanksi yang ia terima. Dan seterusnya. Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi dan aman juga dengan putusan atau hasil dan pihak hasil laporan permusyawaratan. Lagi tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun Semua harus siap lah. Ya, oke? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait gugatan batas usia Capres dan Cawapres akan dibacakan oleh Majelis Kehormatan MK pada Selasa pekan depan. Ketua MK Jimli Asyidiki menyatakan semua bukti dugaan pelanggaran etik Hakim MK telah lengkap dan Majelis Kehormatan segera merumuskan putusan. Menjawab pertanyaan apakah putusan etik Majelis Kehormatan akan mengubah putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres, Jimli meminta publik menunggu putusan dibacakan. Tapi Jimli juga menyatakan putusan Majelis Kehormatan akan ada pengaruhnya pada putusan MK dan pendaftaran bakal Capres dan Cawapres. Jumat ini menjadi hari terakhir Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan usia Capres dan Cawapres. Ketua MK Anwar Usman menjadi orang terakhir yang diperiksa Majelis MK. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menyebut seluruh bukti dari keterangan ahli dan saksi telah lengkap. Menurutnya, kasus etik ini tak sulit dibuktikan. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli itu para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya, apalagi kita udah lihat CCTV segala macam surat menyurat. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar. Dalam sidang Mahkamah Kehormatan MK sebelumnya terungkap sejumlah kejanggalan. Pemohon dari PBHI, Julius Ibrani, menemukan bukti dokumen perbaikan perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres tidak ditandatangani baik oleh pemohon Almas Sakibiru maupun kuasa hukumnya. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya, Yang Mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya, Yang Mulia. Majelis Kehormatan MK juga telah mengantongi bukti rekaman kamera pengawas CCTV terkait kejanggalan penarikan gugatan Almas Sakibiru yang diajukan kembali ke MK. Arif Sahudi, kuasa hukum Almas Sakibiru, menanggapi soal dokumen perbaikan perkara yang tidak bertanda tangan yang dipersoalkan pelapor. Menurutnya, secara administratif tidak ada masalah karena persidangan berlangsung online sedangkan berkas dikirim daring. Sidang ini sidang online. Sejak mendaftar sampai putusan. Artinya apa? Seluruh pemberkasannya lewat, hard copy-nya dikirim lewat pos, berkasnya dikirim lewat email.
secara administrasi tidak ada masalah. Itu yang di luar itu adalah pasti yang buat. Kan tidak mungkin ada tanda tangan berkas yang buat itu. Dengan selesainya pemeriksaan, MK akan membacakan putusan dugaan pelanggaran Hakim MK pada 7 November mendatang atau sehari sebelum batas waktu pengusulan pasangan calon pengganti Capres dan Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap Ketua MK Anwar Usman kali ini? Bergabung untuk laporannya jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus. Valen, hal apa lagi sebetulnya digali MK terhadap Anwar Usman? Lalu bagaimana kemungkinan putusan Majelis Kehormatan ini akan menganulir putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres? Iya, Tifal dan juga saudara, ini memang jadi pertanyaan mengapa pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini 2 kali dilakukan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Tapi yang jelas tadi kami tanyakan bahwa memang pemeriksaan ini tidak jauh-jauh berdasarkan dengan putusan uji perkara nomor 90 saat itu yang membahas tentang batas usia Capres-Cawapres yang memang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Yang ditanyakan tak jauh mengenai adanya dugaan pelanggaran terkait dengan prosedur registrasi, kemudian juga berkaitan dengan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja saat prosesnya, kemudian berpengaruh terhadap langkah dalam pengambilan keputusan sehingga gugatan dari salah satu salah satu penggugat begitu ya, dari 11 gugatan ini salah satunya dikabulkan, yang mana ini diduga ada dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Ketua MK untuk meloloskan keponakannya, dalam hal ini adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju dalam pemilihan dalam pemilu, maksud kami, di saat usianya belum menginjak 40 tahun seperti dengan aturan yang sebelumnya ada di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu 2024 mendatang. Nah, kemudian Tifal dan juga saudara, dari hasil yang memang sudah dilakukan oleh Majelis Kehormatan MK dari pemeriksaan yang dilakukan sejak tanggal 31 Oktober hingga hari ini 3 November 2023 tadi, Ketua MK yakni Jimli Ashidik ini menyebut bahwa dugaan pelanggaran etik Anwar Usman CS ini bisa berpengaruh pada putusan MK soal gugatan batas usia Capres-Cawapres sehingga berpengaruh pada pendaftaran Capres-Cawapres. Dan berikut juga SOT atau tanggapan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Anwar Usman. Sudah selesai semua. Udah selesai semua, tinggal kami merumuskan putusan dan itu butuh waktu karena semua laporan itu harus dijawab satu persatu. Putusan MK ini bisa menganulir putusan? Ya itulah salah satu yang ditunggu-tunggu. Jangan dijawab sekarang, dijawabnya hari Selasa. Nah, nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca. Termasuk jawaban terhadap tuntutan supaya putusan MK ini ya ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Iya, kami ralat sebelumnya saudara bahwa itu tadi adalah pernyataan dari Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Ashidik yang memang ini menyebut bahwa kenapa kemudian putusan ini disebutkan pada tanggal 7 November 2023 supaya ada kepastian antara salah dan benar terkait juga dengan polemik yang diduga adanya kepentingan dari putusan MK sebelumnya. Tapi yang jelas terkait dengan putusan yang nantinya akan digelar pada tanggal 7 November nanti MK, maksud kami Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan mengumumkannya ke publik hari Selasa pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tifal. Dari Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Valentina Sitorus melaporkan. Terima kasih.